Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bisa melihat adanya sifat Allah, nikmat bisa mendengar adanya Allah, bisa bergerak, bisa berkehendak. Semua itu ada sifat-sifat Allah di diri kita. Para jamaah Ustadz Jakatorik 165 dimanapun berada, pada pagi hari ini Ustadz Jakatorik 165 di channel YouTube-nya biasa kita akan membahas, mengkaji tentang manusia, makhluk yang dimana memiliki perjalanan. Perjalanan manusia itu ada perjalanan secara zahir, itu mereka berjalan di dunia dengan kedua kakinya, dan ada perjalanan batin, perjalanan ruhani yang disebut torekoh. Jadi torekoh, pelajaran torekoh itu pelajaran ruhani, perjalanan ruhani. Kalau orang selalu bertanya, kenapa sih bahwa manusia harus bertorekoh? Kenapa sih manusia harus bertorekoh? Maka jawabannya Ustadz Jakatorik 165 dengan tegas, manusia bertorekoh wajib. Karena itu perjalanan rohani. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 5-nya beliau mengatakan bahwa manusia itu harus dilahirkan 2 kali. Pertama, dia lahir dari rahim ibunya. Nah, lahir dari rahim ibunya, ruhnya disebut ruh jismani, ruh hewan natik. Yang kedua, harus lahir dari seorang guru rohani atau walia mursyid atau syekh mursyid. Bagaimana cara lahirnya? Bagaimana proses lahirnya yang rohani kita itu? Yaitu melalui talqin baiat dzikir di hadapan walia mursyid. Jadi yang bisa melahirkan rohani setiap manusia, seluruh manusia, supaya dia lahir kedua kalinya, maka orang tersebut harus mencari guru mursyid, syekh mursyid. Lalu kelebihannya dilahirkan kedua kali apa? Ketika seseorang hanya lahir
dari rahim ibunya saja itu yang disebut ruh jismani, maka tabiat-tabiat yang bawaan kedua orang tuanya itu akan terbawa dari kecil, dari dewasa sampai umur tua. Maka mereka itu masih mengikuti nafsu amarah. Karena di diri manusia ada nafsu amarah. Nafsu selalu mendorong seseorang berbuat jahat. Ada lagi nafsu saitonia, nafsu sebangsa setan di diri manusia. Ada lagi nafsu subu'iyah, binatang buas. Ada lagi nafsu yang disebut bahimiyah. Itu semua adalah amaroh. Kenapa? Itu bawaan di setiap manusia ada. Maka ketika orang hanya dilahirkan dari rahim seorang ibu saja, maka penyakit-penyakit batin itu akan selalu ada sampai dia umur tua, dari kecil, dewasa, sampai tua. Bahimiyah, syaitonia, subu'iyah, rububiyah. Kemudian keutamaan keistimewaan ketika orang lahir dua kali, yang dari guru mursyid, dari guru rohani wali mursyid, kelebihan apa? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan dengan tegas, orang yang sudah dilahirkan rohaninya, ruhnya dihidupkan oleh seorang wali mursyid, oleh seorang guru mursyid, keistimewaan kelebihannya, dia akan masuk ke alam malakut, jabarut. Tapi mereka yang dilahirkan hanya dari rahim ibu, sampai dua, sampai kapanpun, dia tidak akan dapat yang namanya masuk ke alam malakut, alam jabarut. Ilmu yang didapatkan orang yang dilahirkan dari rahim ibunya saja hanya ilmu alamu mulki, ilmu syariat, ilmu zohir, tidak akan tembus kepada ilmu yang namanya ilmu hakikat ma'rifat. Berarti orang yang dilahirkan oleh seorang guru mursyid, oleh seorang guru rohani, dia akan menemukan ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Begitu. Dan seperti Ustaz Jakatori katakan, bahwa torekoh itu wajib setiap manusia. Karena itu ruhani. Perjalanan ruhani. Karena orang yang bersyariat, beramal syariat, tanpa dia bertorekoh, maka amal syariat yang dilakukan oleh seseorang tadi hanya sebatas zohir, tidak sampai ke Allah. Bahasanya tidak sampai ke Allah ibadahnya. Karena dia tidak bertorekoh. Bertorekoh wajib bermursyid. Mursyid itu bukan kiai, bukan ustadz, bukan buya, bukan habib. Tapi mursyid adalah seorang yang diangkat oleh gurunya. Yang memang gurunya itu mursyid. Gurunya diangkat oleh gurunya. Gurunya sampailah kepada Syekh Sultan alias Abdul Qadir Jilani, sampailah ke Rasulullah. Itu mursyid. Jadi pengertian mursyid itu bukan guru umum. Orang sekarang mengatakan mursyid itu ya guru, bukan guru dohir. Syekh mursyid atau wali mursyid atau guru rohani itu seorang guru yang tahu tentang rohani setiap muridnya. Nah, tapi mursyid itu harus diangkat oleh gurunya. Ya, jadi bukan mursyid pengertian guru, bukan guru kiai disebut mursyid, bukan, itu sebutan orang umum. Buya disebut mursyid, bukan, itu sebutan orang umum. Jadi mursyid itu orang yang sudah ma'rifatullah, yang sudah wasilah murid untuk ke Allah, bahkan pintunya. Dan dia nggak doyan dunia, saudara. Nggak doyan jabatan seorang mursyid itu. Kadang orang salah paham.
Yang disebut mursyid itu guru, bukan. Guru mursyid, wali yang mursyid, mereka yang sudah mukasyafah, sudah usul ke Allah, sudah nggak ada yang dunia lagi, sudah fana ke Allah. Jadi pengertian mursyid bukan guru ngaji, bukan penceramah, bukan buya, bukan ustadz, bukan kayak. Mursyid adalah seorang wali Allah, seorang arifu billah yang sudah usul, yang sudah mukasyafah. Beliaulah sebagai wasilah murid untuk sampai kepada Allah. Bahkan pintunya murid itu untuk mengenal Allah melalui pintu Syekh Mursyid tadi. Kalau orang yang mengatakan saya sudah ma'rifatullah tanpa mursyid, itu bohong dan itu adalah hoak. Bohong. Siapa bilang orang ma'rifatullah tanpa guru mursyid? Bohong itu. Nah, makanya di sini perlu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, manusia harus dilahirkan 2 kali. Barulah dia akan sampai ke alam malakut jabarut laut, baru dia sampai kepada hakikat marifat, baru dia akan sampai kepada ilmu ketuhanan, ilmu tentang hakikat ini. Tanpa dilahirkan 2 kali. Pertama dilahirkan dari rahim seorang ibu, yang kedua dari Syekh Mursyid, barulah dia bisa mencapai yang namanya hakikat marifat. Untuk mencapai hakikat marifat, maka pada zaman modern ini dia harus bertorekoh. Bagaimana orang yang ngaji tak kitab, menguasai tasawuf, dia menguasai kitab Ihya Ulumuddin, menguasai hikam, menguasai berbagai tasawuf, dia pengajar tasawuf, dia profesor tasawuf, dia doktor tasawuf atau dosen tasawuf, itu belum jaminan dia seorang mursyid, saudara. Belum jaminan ruhnya mah hidup. Banyak orang yang ngaji hikam, banyak orang yang ngajar hikam. Orang yang ngajar hikam itu belum tentu dia sampai ke hakikat, baru sampai bacaan. Tapi orang yang sudah ketemu guru mursyid ditalkin, baiat zikir, ruhnya hidup. Jadi jangan bangga ngajar hikam. Kalau Anda ngajar hikam, ruh Anda belum hidup, dihidupkan oleh guru mursyid, berarti Anda mayit. Ruhnya baru hewan. Itu baru ngaji sampai huruf. Ngaji baru sampai kulit. Makanya yang menghidupkan di zaman modern ini adalah wali yang mursyid ruhnya. Sehebat orang profesor, dokter, penceramah kemana-mana, kalau ruh dia belum hidup tanpa talqin dan zikir di bawah bimbing guru mursyid, maka profesor, dokter maupun penceramah tadi masih hewan, ruhnya belum hidup. Jadi kata Imam Ghazali benar. Kalau kita pengen masuk ke ilmu alam malakut jabarut laut, kepada hakikat marifat, maka harus ketemu Syekh Mursyid Walia Mursyid. Kenapa Imam Ghazali mengatakan demikian? Karena Imam Ghazali pengalaman pribadi beliau. Imam Ghazali seorang ulama, seorang pengarang kitab, seorang ahli dalam tauhid, pengarang tafsir, pengarang berbagai macam ilmu. Tapi Imam Ghazali ketika ketemu adiknya, dan Imam Ghazali sholat menjadi imam, adiknya di belakang jadi makmum. Nah, ketika selesai sholat, kata adiknya Imam Ghazali, Ahmad Ghazali, "Wahai Imam Ghazali, kenapa kau sholat pikiranmu itu hanya kepada darah?" Jadi Imam Ghazali itu sholat pikirannya yang dipikirin darah, bukan ke Allah. Kata Imam Ghazali, "Kenapa kau tahu?" Kata adiknya, dia tahu. "Belajar dari mana kau tahu?" "Ya, aku ketika jadi imam," kata Imam Ghazali, "aku yang pikirkan adalah darah." Karena Imam Ghazali pengen menulis kitab bab istihadoh.
bab istihadoh, darah perempuan. Nah, disitulah Imam Ghazali penasaran kepada adanya Ahmad Ghazali. Kamu dapat ilmu dari mana? Kok kamu bisa baca seperti itu? Sedangkan Imam Ghazali seorang ulama besar, banyak karangannya, tapi belum mampu. Itu menunjukkan bahwa ilmu-ilmu syariat yang dimiliki seseorang belum tentu tembus muka sapa tanpa bimbingan guru mursyid, saudara. Makanya kenapa Ustadz Jakat Torik 165 selalu bicara mursyid dan torekoh. Ini zaman modern. Orang sudah tidak mau peduli. Boleh kau penceramah kemana saja. Boleh kau gelar profesor doktor. Boleh kau gelar kiai, ustadz. Tapi ruhmu belum hidup di bawah bimbingan guru mursyid. Maka kau hewan lunatik. Akhirnya tadi Imam Ghazali nanya sama adanya, di mana kau belajar? Kata adanya, aku belajar di seorang guru, yang guru tersebut ada di tengah-tengah pasar. Apa kerjaan guru tersebut? Tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu. Karena Imam Ghazali itu pengen mencari ilmu tentang hakikat marifat ini. Akhirnya Imam Ghazali tidak gengsi, saudara. Dicarilah oleh Imam Ghazali. Ketika di pasar benar, ada seorang tua pakai gamis dengan lesuknya. Gamis butut. Gamis jelek, sudah rombeng. Sudah banyak kaputannya. Itu di dekat kamar mandi pasar ada tukang sol. Dengan gamis yang kusam, dengan gamis yang jelek, saudara. Tapi Imam Ghazali seorang ulama, sekalipun dia sultan ulama, beliau tidak gengsi, akhirnya mendatangi tukang sol tersebut. Wahai bapak tua, aku pengen menjadi muridmu. Bolehkah aku pengen jadi muridmu? Kata siapa? Imam Ghazali mempertanyakan kepada tukang sol tadi. Apa jawab tukang sol? Wahai Imam Ghazali, aku tak pantas menjadi gurumu. Sedang kau ulama besar, masyhur di masyarakat. Kenapa kau pengen jadi muridku? Tuh bahasa ceritanya seperti itu. Sedangkan kau ulama besar, kau sudah terkenal di masyarakat sebagai ulama besar. Kenapa kau mau belajar dengan sepertiku tukang sol ini? Apa yang kau pengen pelajari? Tuh tukang sol ketawa duanya. Padahal beliau mursyid. Beliau tahu ruhani Imam Ghazali, bahwa ruhani Imam Ghazali aus tentang ilmu ini. Tapi tetap Imam Ghazali ngeyel pengen jadi muridnya. Sedangkan tukang sol orang tua tadi mengatakan, kau sudah jadi ulama. Tidak perlu kau jadi muridku, apa yang kau pelajari dari tukang sol? Tapi tetap Imam Ghazali kekeh. Punya suatu keteguhan pengen belajar kepada orang tua ini. Akhirnya karena Imam Ghazali itu kesungguhannya, diterima. Kalau kamu pengen jadi muridku, kata tukang sol, kau cuci WC di pasar itu yang bau itu. Kata Imam Ghazali, siap guru. Tapi kau cucinya pakai gamismu. Pakai gamismu. Kau cuci WC, kamar mandi di pasar, pakai gamismu, kata orang tua tadi. Karena Imam Ghazali ini pengen aus, ruhaninya aus kepada ilmu hakikat marifat dari seorang guru ini. Akhirnya Imam Ghazali patuh apa yang dikatakan oleh tukang sol. Pergilah Imam Ghazali ke kamar mandi. Ketika Imam Ghazali membuka gamisnya, pengen pakai gamisnya mencuci WC tadi. Kemudian si kakek tadi, stop.
Cukup Imam Ghazali, kau pulang sekarang. Kenapa? Pulang. Karena apa? Si kakek ini tahu tentang ruh Imam Ghazali. Jadi disitulah ilmu syariat. Jago kitab, kau baca hikam, kau baca ihya, tanpa dibimbing guru mursyid. Itu hanya bacaan saja. Bacaan saja. Kau bicara tasawuf, kau bicara ihya, tapi ruhmu belum hidup, sama aja kau mayit, orang mati ngomong di hadapan orangnya. Sesama mati. Makanya ulama, ustadz, kiai, ruhnya harus hidup. Banyak ulama syariat mati muda, banyak ulama syariat mati. Kenapa? Ruhnya belum hidup, nggak dibawa bimbingan guru mursyid. Dia hanya mengandalkan ilmu akal, dia hanya mengandalkan ilmu syariat. Akhirnya yang terjadi, mereka kecapean menyampaikan ilmu, sedangkan ruh dia belum hidup. Makanya para ustadz kiai, supaya ruhnya hidup, kau harus datang kepada wali mursyid, guru rohani. Jangan kau adigung, jangan kau sombong dengan keilmuan. Akhirnya Imam Ghazali pulanglah. Ketika pulang Imam Ghazali seorang ulama. Beliau bisa zikir, bisa. Beliau pengarang kitab. Beliau ahli segalanya. Tapi kenapa Imam Ghazali ketika sudah ketemu tukang sol tadi, orang tua tadi, setelah dia suruh pulang, gelisah. Kegelisahan itulah membawa Imam Ghazali untuk khalwat di Menara Damaskus 40 hari. Khalwatlah Imam Ghazali untuk menenangkan dirinya, untuk mencapai ilmu hakikat ma'rifat tadi, yaitu dengan jalur torekoh yang diajarkan oleh tukang sol tadi. Akhirnya Imam Ghazali khalwatlah beliau di atas Menara Damaskus ketika itu. 40 hari menjadi 40 hari beres. Di situ Imam Ghazali mencapai sebuah ilmu hakikat dan marifat. Makanya syariat, torekot, hakikat, marifat itu wajib hukumnya bagi seseorang. Setelah Imam Ghazali selesai khalwatnya 40 hari, di situ Imam Ghazali mengatakan, memberikan statement bahwa ilmu syariat, ilmu yang hasil akal itu bias, saudara. Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Jadi mereka yang pesantren, yang kuliah apa, Anda jangan bangga dengan keilmuan Anda. Ketika Anda belum ketemu Syekh Mursyid, belum sempurna ilmu yang Anda miliki atau ilmu seseorang itu. Tapi kalau seseorang sudah ketemu wali mursyid, sempurna ruhnya dan sempurna keilmuannya, sekalipun dia bodoh, tapi dia patuh kepada gurunya. Nah, Imam Ghazali lah, sebuah kisah Imam Ghazali, bahwa Imam Ghazali baru lahir rohaninya yang kedua. Sama siapa? Sama tukang sol, orang tua tukang sol tadi. Jadi yang ngaku ulama, yang disebut ulama, yang disebut ustadz, kiai, itu banyakkan ruhnya belum hidup. Masih mati, masih tidur. Makanya kalau pengen ruhnya hidup, datanglah ke wali mursyid, ke guru rohani. Tapi zaman sekarang, zaman modern, mereka yang sudah sebut kiai, ustadz, ajengan, malu kalau berguru lagi, karena mereka sudah terkenal di luar. Buat apa kita ceramain orang ruhnya masih mati, diri kita masih tidur? Maka ruh itu perlu dihidupkan kembali sama siapa? Wali mursyid. Melalui bab apa? Babu talqin. Melalui masuk torekoh. Sama orang ngajar tasawuf, ngajar hikam, ngajar ihya, tanpa berguru mursyid, kau sama saja dongeng, saudara. Mau kiai, mau ustadz baca hikam tanpa punya guru mursyid, dongeng itu.
Bacaan ihya jadi dongeng, bacaan hikam jadi dongeng. Jangan bangga baca hikam, tasawuf. Tapi kau tidak berguru mursyid, tidak punya mursyid, ruhmu belum hidup, saudara. Itu baru bacaan doang. Nah, disinilah Ustadz Jaka Thorik 165 dalam YouTube channelnya bukan berarti meremehkan, bukan berarti mengecilkan. Ayo, yang mereka belum ruhnya hidup, hidupkan dengan talqin bait zikir. Jangan menganggap sesat-sesat mulu. Pas alu alladzi kuntum ta'lamun. Dikit-dikit sesat, dikit sesat. Karena Anda, akal Anda masih akal syariat, maka akal, kata saya Sultan Asy'abdul Qadir, ada akal syariat, ada akal tarekoh, ada akal hakikat, ada akal marifat. Nah, posisi Anda ini sekarang akalnya akal apa? Akal syariat. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Jaka Thorik yang singkat tadi memberikan motivasi. Sekali lagi, bukan meremehkan, bukan mengecilkan ulama atau kiai ajangan habib, bukan. Kenapa kita harus punya guru mursyid? Maka dalam kitab Tanwarul Qulub, sebesar-besar dia seulama sejaman, ulama hebat, terkenal di masanya, ketika dia belum ketemu guru mursyid dalam kitab Tanwarul Qulub pembukaannya, maka ilmunya belum sempurna. Kenapa orang berilmu itu harus bermursyid? Karena orang berilmu itu banyak mengikuti nafsu karena keilmuannya. Bahkan dalam kitab Iqadul Imam, ulama itu terhijab hatinya gara-gara ilmunya. Ulama itu terhijab hatinya gara-gara ilmunya. Jadi ulama belum tentu muka sapa. Tapi ketika ulama itu dia dapat ilmu, kemudian ketemu Syekh Mursyid seperti Imam Ghazali, maka ulama tadi akan meningkat menjadi ahli mukasafah, ahlu zikir, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, al ulama warasul anbiya, maka alnya disuruh ahli zikri. Kalau ulama itu mengamalkan ilmunya dari gurunya, maka dia akan sampai kepada mukasafah. Kalau bahasa Mu'alim Kasifi Azami almarhum, ilmu itu ada ilmu kasbiyun, ada ilmu wahbiyun. Ilmu kasbiyun itu ilmu didapatkan dari belajar. Belajar nahwu, sorob, balaghah, tafsir, fikih, tasawuf, itu ilmu kasbiyun. Wahbiyun apa? Ilmu anugerah dari Allah. Nah, sekarang ini ilmu wahbiyun ada di Syekh Mursyid wali mursyid melalui pintu bab talqin bait zikir. Mudah-mudahan bermanfaat. Menjadi motivasi terus bahwa ajaran toreko itu ada, saudara. Jangan menganggap sesat-sesat. Kalau Anda nggak ngerti toreko, tentang zikir toreko, tentang perjalanan rohani, boleh diskusi di channel Jaka Thorik 165, Ustadz Jaka Thorik 165, biar tidak ada penyakit hati, ya. Biar ada tidak penyakit hati, prasangka buruk. Mereka yang belum toreko, ya, bahwa toreko itu ada dalilnya. Walawis taqamu ala torekoti la asqaina ma'an godako. Andai mereka istiqomah di atas jalan toreko, jalan Allah, niscaya kami akan anugerahkan kepada mereka yaitu rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan dari langit. Surat Jin ayat 16. Ya, mudah-mudahan semua kita orang Islam, seluruh Islam di dunia ini, bukan hanya belajar ilmu zahir, harus belajar ilmu batin, yaitu kepada wali mursyid. Bukan hanya ngaji tasawuf, bukan hanya ngaji ilmu syariat, tapi kau harus dibuka mata hatimu, ruhmu kepada wali mursyid. Itu akan menjadi sempurna. Seorang manusia akan menjadi insan kamil. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.